Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri prihatin terhadap manipulasi hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi jelang pemilu 2024. Megawati juga menekankan MK dibentuk untuk menjaga konstitusi dan demokrasi, bukan untuk kepentingan perorangan. Megawati Soekarno Putri menilai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran etik Hakim MK memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Megawati bercerita terkait pembentukan MK di era kepemimpinannya saat menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. MK dibentuk untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Selain itu, Megawati menyinggung kecurangan yang menurutnya sudah terjadi jelang pemilu 2024. Ia pun meminta seluruh pihak mengawal jalannya pemilu dengan jujur dan adil. Menghadapi saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi. Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya, dan saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring 1, sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini, apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter. Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Tim pemenangan Ganjar Mahfud menanggapi pidato suara hati nurani Megawati Soekarno Putri. TPN menilai kejujuran berdemokrasi yang disampaikan sangatlah penting dalam menyikapi dinamika politik nasional saat ini. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Ahmad Basarah, menyampaikan bahwa pidato suara hati nurani Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, mengajak rakyat Indonesia untuk berani bersuara demi mengawal demokrasi Indonesia. Dalam pidato hati nuraninya itu, Ibu Mega mengajak rakyat Indonesia untuk terus mengawal agenda demokrasi bangsa yang tahapan-tahapannya sedang berlangsung ini, dan mengajak bangsa Indonesia, rakyat Indonesia keseluruhannya untuk berani berbicara, menyuarakan hati nurani rakyat.
Sementara itu, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud menegaskan bahwa putusan sidang etik berat yang dihasilkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus menjadi solusi untuk menghentikan rekayasa manipulasi hukum di Indonesia. Kami berharap di TPN seperti yang tadi diarahkan oleh Ibu Mega agar keputusan MK tentang pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi itu menjadi titik awal bagi kita untuk menghentikan rekayasa hukum. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan keprihatinannya terhadap rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi jelang pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah tokoh nasional dan lintas agama berkumpul bahas potensi kecurangan pemilu. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.